dan dia negarawan. Dia seorang ulama yang sufi. Gus Dur ketika dia mau menjadi presiden, kayak ketemu itu di Jombang. Dia pakai kacamata, pakai koboi, terus ya, Romo nanti saya jadi presiden mafia gitu. Iringan doa dan salawat mewarnai suasana pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Para peziarah memanjatkan doa untuk keluarga pendiri pesantren yang berusia lebih dari 1 abad ini. Sebagai cucu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Abdurrahman Wahid meneruskan perjuangan sang kakek membela nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai presiden terpilih 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarganya sendiri. Ajaib. Kita sendiri kan nggak pernah memprediksi atau berpikir bahwa oh suatu saat bapak saya bakal jadi presiden gitu, nggak pernah kepikiran itu. Dan dia negarawan, dia seorang ulama yang sufi, karena dia bukan mengejar kekuasaan demi kekuasaan. Bagi Gus Dur ketika dia mau menjadi presiden, kayak ketemu itu di Jombang. Dia pakai kacamata, pakai koboi, terus ya, Romo nanti saya jadi presiden mafia gitu, tertawa. Kita kan nggak percaya, ya lihat aja. Kita udah tahu Gus Dur sebelum sidang itu bahwa dia akan itu, udah. Sementara itu, konflik agama yang berkepanjangan di tanah air membuat Gus Dur geram. Berbagai organisasi datang kepadanya untuk mendapat perlindungan, termasuk dari komunitas agama Konghucu yang sulit merayakan ibadah. Uung Linggaraya, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini, bertemu Gus Dur saat dirinya masih menjadi aktivis kampus. Ia menceritakan bagaimana tokoh pluralisme ini menyarankan untuk segera melaksanakan perayaan Tahun Baru Imlek pada tahun 2000. Jadi matakin mau merayakan Tahun Baru Imlek Nasional, kata Gus Dur, udah lama kan 30 tahun lebih, kata dia, ayo udah rayain 2 kali. Gus Dur ngomongnya begitu. Terus waktu itu ada Pak Budi, Pak Bingki sama Pak Chandra ya ngomong, Gus sekali aja kita nggak punya duit, apalagi 2 kali. Kata Gus, ya udahlah kalian udah 30 tahun nggak mengadakan, ya wajar lah 2 kali. Makanya diadakanlah Tahun Baru Imlek Nasional. Masalah pelik tersebut akhirnya menemukan jalan keluar, yaitu terbitnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang menetapkan agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Sebelum menjadi presiden, Abdurrahman Wahid dikenal dengan kiprahnya sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kegiatan Gus Dur menjalin persahabatan dan komunikasi antar etnis agama membawanya ikut menyelesaikan konflik-konflik di daerah. Banyak ya kasus-kasus Gus Dur, yaitu persoalan hak asasi manusia, kasus Sang Timur, kasus-kasus mengenai persoalan 1 Juni. Ingat nggak yang terjadi peristiwa pada waktu itu pemukulan? Kan Gus Dur waktu itu pasang badan kan. Maka bagi Gus Dur persoalan kemajmukan, keragaman, kebinekaan itu berarti persoalan dasar, yaitu Pancasila. Demi itu dia pasang badan. Menurut mantan asisten pribadi Gus Dur, Al Zastro, putra Kiai Haji Wahid Hashim ini memang memahami kondisi Indonesia yang terpecah belah. Kemampuan Gus Dur menggabungkan spiritual dan realitas sosial masyarakat, menjadikan dirinya penengah di antara kegaduhan. Kebetulan Gus Dur itu punya analisa yang unik ketika melihat realitas sosial ya. Dia tidak hanya membaca dari teori-teori barat
yang rasional positivistik itu, tapi Gus Dur juga membaca realitas sosial itu dengan apa ya, kepekaan atau ketajaman intuisi spiritualnya sebagai orang yang dibesarkan dari pesantren ya, yang ketajaman spiritual dan naluri kejiwaannya itu diasah melalui riyadhah, puasa, zikir. Nah, Gus Dur selalu mengkombinasikan ini dua-duanya ini gitu. Namun di balik figur karismatik yang berada dalam ambang kekuasaan ini, ada sejumlah sosok yang meninggalkannya, bukan karena membenci, melainkan untuk mendukungnya. Salah satunya Gus Mus, budayawan dan pengasuh pondok pesantren Raudatul Tholibin ini rela menjauh dari sang sahabat ketika Gus Dur menjadi pemimpin negara. Saya justru jauh dengan Gus Dur ketika Gus Dur jadi presiden. Saya tidak pernah mendekat. Saya hanya pertama sekali mendekat itu ketika begitu terpilih jadi presiden, kiai-kiai diterima untuk mengucapkan selamat. Saya datang juga bersama kiai, tapi saya tidak mengucapkan selamat. Berarti saya mengucapkan bela sungkawa. Ya, saya tidak ingin dekat dengan presiden. Saya mau dekat dengan Abdurrahman Wahid. Gus Mus itu bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Ada banyak sekali, mulai dari budayawan, ada misalnya W.S. Rendra, atau banyak banget. Saya sering banget dengar cerita teman-teman Bapak yang kemudian memutuskan untuk malah ngejauhin. Tapi bukan karena tidak mensupport Gus Dur, sama sekali bukan. Tapi malah karena mereka tidak ingin terjadi bias. Ya, intrik dan kekuasaan memang selalu menghantui. Begitu juga di saat Gus Dur harus rela melepaskan amanatnya menjadi presiden yang dijalani selama 2 tahun. Itu salah satu hal yang menurut saya ajaib dari Gus Dur ya. Bahkan pada saat Gus Dur itu di rumah sakit, saya ingat banget. Banyak orang-orang yang bahkan, dulu tuh istilahnya ke Bapak tuh jahatnya setengah mati gitu apa yang dilakukan mereka gitu ya terhadap Bapak. Saya ingat ada beberapa kali kejadian gitu. Seorang orang ini datang ke Bapak. Saya bilang, itu Bapak lagi tidur. Saya bilang ke penjaga, jangan dibolehin masuk, jangan dibolehin masuk. Kalau saya sih saya nggak terima Bapak saya digituin soalnya. Itu Bapak dengar. Itu ada siapa? Ada si Anu Pak gitu. Si pengawal nyebut nama. Oh ya udah, suruh masuk aja. Dengan seringan itu. Saya tuh sampai kok bisa ya gitu. Ada orang yang hatinya sebesar itu setelah istilahnya dizolimi sebegitu besar masih mau nerima dengan tangan terbuka.